hikmat roh wahyu yang ada di tengah-tengah kami akan menerangi hati pikiran anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan segala kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tentang iman, sering sekali kita sudah membaca Roma 10 ayat 17 bahwa iman itu hanya timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Dan kita harus tahu dulu satu prinsip bahwa iman yang tidak bertumbuh itu adalah iman yang mati. Segala sesuatu yang tidak bertumbuh itu pasti mati. Ya, itu sebabnya kita harus pastikan iman kita bertumbuh. Ya. Saya mau awali dengan cerita ini dulu, saudara ya. Saya cerita ini bukan mau menakut-nakuti. Ya, sebelumnya saya harus katakan dulu gini. Sikap orang percaya terhadap nubuatan, ya, sikap orang percaya terhadap nubuatan, yang pertama, tidak boleh takut karena nubuatan. Ya. Nubuatan itu ada bukan untuk menakuti kita. Ya. Kedua, tidak boleh percaya buta. Kata Alkitab, segala sesuatu itu perlu diuji, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, jangan meremehkan, jangan ngenyek juga, tahu ngenyek ya. Kalau dengar ada nubuatan, alah, bohong lah itu. Itu tuh ngenyek namanya ya. Jadi kita nggak perlu terintimidasi, nggak perlu jadi takut, nggak perlu percaya buta juga, tapi nggak perlu ngenyek juga ya. Tenang aja, slow, uji segala sesuatu itu benar atau tidak ya. Nah, hari-hari ini mata dunia ini sedang tertuju, saudara ya, pada peristiwa yang akan segera berlangsung dimulai tanggal 7 Mei, yaitu konklav ya. Konklav itu pemilihan paus yang baru ya. Baru-baru ini kan ada filmnya Konklav ya. Kalau Bapak Ibu sempat nonton, itu film yang cukup menarik ya, walaupun menuai banyak kritikan juga, khususnya dari saudara tertua kita umat Katolik ya. Nah, tetapi konklav ini akan segera digulirkan tanggal 7, diperkirakan tanggal 12 Mei kita sudah akan mengetahui siapa paus yang baru. Nah, saya mau cerita begini saudara. Di akhir abad ke-11, awal sampai dengan pertengahan abad ke-12, itu hidup seorang hamba Tuhan, kalau di Katolik berkata santo, dianggap sebagai orang kudus, namanya Santo Malaki. Nah, ini kalau saudara sebenarnya update dengan berita-berita atau sosial media, ini sebenarnya sudah banyak berseliweran juga di sosial media. Tapi saya mau cerita aja ini untuk saudara. Ingat sekali lagi, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk percaya buta, tapi juga jangan ngenyek saudara ya. Nah, Santo Malaki ini menuliskan 112 statement ya, yang dipercaya oleh sebagian umat Katolik khususnya ya, sebagian besar, bahwa itu merupakan nubuatan terhadap paus-paus yang akan datang ya. Karena diantaranya misalnya ada Paus Yohanes Paulus yang kedua kalau saya nggak salah, ada Paus Benedik yang dia sempat katakan ada yang paus yang lahir dari saat peristiwa gerhana semuanya. Nah, itu dia pernah tuliskan itu. Nah, tapi saya nggak mau bahas itu. Tetapi yang menarik gini, dia menuliskan tentang paus yang terakhir. Dari 112 statement pendek itu, ada yang berkata bahwa dari dia itu hanya paus yang ke-112 adalah paus yang terakhir ya. Tetapi sekali lagi kita tidak perlu percaya buta dan jangan ngenyek juga. Tetapi singkat cerita Bapak Ibu ya, dia menuliskan bahwa paus yang terakhir itu akan bernama atau punya julukan Petrus Romanus. Petrus Romanus itu berarti Petrus dari Itali, Petrus dari Roma. Nah, Paus Fransiskus itu sebenarnya adalah paus yang ke-112. Makanya kalau Bapak Ibu update, ingat beberapa tahun yang lalu sudah ada berseliweran bahwa apakah ini paus yang terakhir. Nah, tetapi apa yang Santo Malaki katakan, Petrus Romanus ini memerintah tidak akan lama katanya. Sebab ya Petrus Romanus ini akan memerintah di saat
dunia sedang kacau, dia tulisnya, Paus terakhir ini akan menggembalakan umat Katolik di saat dunia sedang kacau, dan dia tidak akan memerintah lama, kemudian hari penghakiman datang. Gereja Tuhan akan, dalam tanda petik, akan runtuh, akan hancur. Ya, sebab memang kalau kita lihat di Alkitab, yang dihakimi pertama itu gereja Tuhan. Ya. Jadi kalau hari penghakiman datang, saudara, yang dihakimi pertama itu gereja Tuhan. Bukan orang-orang non-Kristen, enggak, gereja Tuhan dulu. Ya. Gereja Tuhan dulu yang akan menghadapi penghakiman Tuhan. Nah, Petrus Romanus menulis seperti demikian. Ya. Nah, Santo Malaki menulis seperti demikian dan kita tidak tahu. Tetapi yang jelas di konklav ini ada 5 calon paus, ya, yang akan segera keluar pengumumannya dalam waktu dekat ini. Dari 5 calon paus ini 3 bernama Petrus, saudara. Ya, iya, 3 bernama Petrus. 1 dari Ghana, 1 dari Hungaria, nah 1 dari Italia tentunya. Ya. Dan sebentar lagi kita akan melihat. Sebenarnya tidak perlu membaca artikel Santo Malaki tadi ya. Kalau kita melihat geopolitik dunia, ya ini kan subjektif ya. Kalau Bapak Ibu tidak melihat itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau saya melihat, rasanya seakan Perang Dunia Ketiga itu memang depan mata. Rasanya perang dunia itu memang seakan di depan mata. Tapi kalau Bapak Ibu tidak melihat ke arah sana juga tidak apa-apa. Ya. Sekali lagi, ini bukan untuk menakut-nakuti. Ya. Tetapi yang paling penting adalah kita harus memastikan bahwa iman kita itu bertumbuh. Sebab kalau iman kita tidak bertumbuh, iman kita akan gugur. Satu kali menjelang penyalipan, Tuhan sendiri aja pernah berkata sama Petrus, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Sebab iman itu memang bisa gugur, saudara. Iman itu memang bisa terbunuh. Kalau iman kita tidak bertumbuh, iman kita pasti mati. Nah, ada 2 pembunuh iman. Atau ada 2 hal yang bisa menggugurkan iman kita. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah kenikmatan atau kenyamanan hidup. Kenikmatan atau kenyamanan hidup itu bisa membunuh iman kita. Yang kedua, kesulitan hidup. Kesulitan hidup pun bisa membunuh iman kita. Yuk kita bahas satu persatu. Ya, kenikmatan hidup dulu atau kenyamanan hidup dulu. Ya. Saudara, kenyamanan hidup, kenikmatan hidup itu bisa membunuh iman seseorang. Ingat ya. Mau kenikmatan, mau kesulitan, itu bisa menggugurkan, bisa juga menumbuhkan. Ini kan tergantung respon kita. Ya, kita bahas dulu dari kenikmatan hidup ini. Kenikmatan hidup itu bisa menggugurkan iman seseorang atau kenyamanan hidup. Kalau kenyamanan hidup itu sampai yang pertama membuat diri kita sombong. Kenyamanan hidup itu bisa membunuh kita kalau kenyamanan hidup atau kenikmatan hidup membuat diri kita sombong dan menjadi berbangga diri akan apa yang kita miliki. Nanti ada ayatnya, ini dicatat saja dulu ya. Yang kedua, hal ini bisa membunuh iman kita kalau kita menggunakan harta kita, fasilitas yang kita miliki untuk menguasai atau menjadikan uang sebagai alat kekuasaan atau mengontrol hidup orang lain. Ini sangat berbahaya. Ini bisa menggugurkan iman kita. Ini bisa membuat iman kita mati. Hal yang ketiga, kalau kenyamanan ini, fasilitas yang kita miliki, kita gunakan, kemudian untuk kita hidup dalam sistem dunia. Kita sudah sering bicara tentang sistem. Sistem dunia itu apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau materi yang kita miliki, kita gunakan untuk kita hidup dalam sistem dunia, siap-siap. Iman kita pasti akan gugur. Nah, untuk ini Tuhan Yesus pernah bicara. Ya, Tuhan Yesus pernah bicara dengan tegas. Kita lihat Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Ini perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Nanti baca lengkapnya aja di rumah. Tapi saya akan bacakan
yang 19 sampai 21 aja. Sesudah itu, ya, orang kaya yang bodoh itu akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kalau bahasa orang sekarang, kira-kira gini, hai jiwaku, ada padamu harta yang tidak habis 3 turunan. Ya, yang tidak habis 7 turunan. Santai aja, chill aja, bersenang-senanglah dengan apa yang kita punyai. Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini adalah peringatan untuk orang-orang, ya, yang menjadikan kenyamanan kenikmatan hidup sebagai pembunuh imannya. Dan Tuhan jelas berkata, hai orang kaya yang bodoh. Nah, coba kita pikirkan dulu, benar nggak bodoh? Benar nggak bodoh? Kalau menurut ukuran dunia, saudara, ya, ini kan orang yang berhasil, bisa punya banyak harta, harusnya tidak bodoh. Ya, kalau orang bodoh gimana hartanya banyak? Tapi kenapa Tuhan katakan di sini orang kaya yang bodoh? Nah, kalau bodoh menurut ukuran firman Tuhan, kita lihat ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Tentu bodoh di sini bukan menurut ukuran dunia. Kalau menurut ukuran dunia dia pintar pasti, orang hartanya bisa banyak, ya. Kalau dia nggak pintar tidak mungkin hartanya banyak. Tetapi rupanya Alkitab bilang begini tentang ukuran kebodohan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu menggunakan semua kenyamanan, semua fasilitas yang kau miliki. Ini akan menentukan kita dikategorikan orang bodoh atau bukan. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Yes. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, diulang lagi. Jangan kamu bodoh. Tetapi apa? Lawannya bodoh ini. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, rupanya kata bodoh di sini digunakan kata apron. Ini bukan apron celemek, saudara ya. Ini kata Yunaninya apron. Apron itu bisa diterjemahkan gini, ignorant. Tidak peduli. Tidak peduli dengan apa? Tidak peduli dengan firman Tuhan. Tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Makanya counternya adalah usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang bodoh kata Alkitab itu adalah orang yang tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Tidak peduli dengan apa yang Tuhan inginkan. Lalu apron ini juga egois, hidup bagi diri sendiri. Apron ini juga morally unbelieving, bermoral hidup seperti orang tidak percaya. Ini juga dikategorikan bodoh oleh Alkitab. Ya. Jadi orang itu boleh di mata dunia ini berhasil, boleh IQ-nya tinggi, tetapi dalam ukuran firman Tuhan itu bisa bodoh. Kalau dia tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Kalau dia hidup bagi dirinya sendiri. Nah, jadi seharusnya. Jadi gimana pastor yang harus kita kerjakan? Oke. Kalau kita punya kelebihan materi yang Tuhan titipkan, harusnya kita gumuli. Kita tanya, Tuhan, untuk apa ini? Kalau kita melakukan ini, justru kelebihan kita akan menumbuhkan iman kita. Kelebihan kita tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi kelebihan kita sebaliknya akan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab, bersahabat dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Itu yang dikatakan oleh Injil Lukas. Tapi masalahnya banyak orang bersahabat dengan mamon yang tidak jujur. Jadi bukan bersahabat dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, tapi bersahabat dengan mamon yang tidak jujur. Ini yang bahaya. Itu yang bisa membunuh iman. Gawatnya kalau orang bersahabat dengan mamon yang tidak jujur, dia pasti mempergunakan Tuhan. Akhirnya mencari Tuhan untuk mendapatkan mamon, mencari Tuhan hanya untuk berkat dan lain sebagainya. Ingat sekali lagi, penghakiman yang pertama itu akan ada pada gereja Tuhan.
Orang-orang yang serius ikut Tuhan, yang tulus ikut Tuhan, yang betul-betul mencintai Tuhan, yang betul-betul peduli dengan kehendak Tuhan, akan berbahagia pada waktunya. Sekarang yang kedua, kesulitan hidup. Jadi kenikmatan hidup itu bisa membunuh iman, tapi juga bisa membuat iman kita bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Kalau kita tahu apa yang harus kita kerjakan dengan semua kelebihan yang Tuhan titipkan sama kita. Gumuli itu. Kelebihan itu bukan untuk kita pakai, kemudian untuk kita pakai hidup dalam sistem dunia ini. Memenuhi keinginan mata kita, keinginan daging kita, apalagi membuat kita angkuh. Yang kedua, kesulitan hidup. Kalau kenikmatan hidup bisa membunuh iman, kesulitan hidup juga bisa. Ya. Kita nggak bisa buka ayatnya satu-satu, contohnya Demas. Demas itu ditulis dalam Alkitab, itu dulunya adalah rekan seperjalanan Paulus. Tetapi dalam tulisan Paulus yang terakhir di 2 Timotius pasal 4, itu adalah surat terakhir yang Paulus tulis. Paulus bilang gini, Demas telah meninggalkan kita, sebab dia memilih mencintai dunia ini. Oh, zaman dulu, saudara ya, terutama zaman Rasul Paulus, kekristenan itu kan sangat ditekan, pasti sangat sulit. Kesulitan hidup memang bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Kesulitan hidup bisa menggugurkan iman orang. Kesulitan hidup bisa untuk seseorang kemudian berbalik daripada Tuhan. Nah, jangankan Demas, kita mau lihat Matius 11 ayat 2 sampai 6. Saya mau tunjukkan dua tokoh besar dalam Alkitab ya. Tokoh besar, tokoh yang sangat rohani, tetapi memang dalam krisis hidup ini seseorang itu bisa dalam tanda petik seperti mau mundur, seperti ragu akan imannya. Itu sebabnya kita harus waspada. Tokoh yang pertama yang kita mau belajar adalah Yohanes Pembaptis. Kurang hebat apa Yohanes Pembaptis? Ini nih pembuka jalan buat Tuhan. Dulu saya pernah cerita, ini nih susbenimnya Tuhan Yesus. Dan dia memang tokoh yang sangat hebat. Tetapi saat-saat dia dipenjara oleh Herodes, mungkin ini titik kesulitan paling besar dalam hidupnya. Dia habis-habisan melayani pekerjaan Tuhan, tapi dia berakhir di penjara dan ini menjelang kematiannya. Ayat yang kedua. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, suruh murid-muridnya tanyain dong sama Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain? Bayangkan, kok Yohanes bisa ragu? Yohanes ini kokoh sepupunya Yesus. Bedanya cuma 6 bulan, dia pasti dari kecil tuh juga udah tahu siapa Yesus. Dia tahu, mamanya pasti cerita Elizabeth. Makanya waktu Yesus tampil sejak awal, dia kan sudah tahu juga. Membuka kasutnya pun aku tidak layak. Dia tahu persis siapa Yesus. Tetapi dalam titik kritis hidup seseorang, bisa aja loh menjadi goyang. Bisa aja loh jadi goyah seperti ini. Nah, lalu Yesus menjawab, pergilah, katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kenapa Yesus bilangnya begini? Ini adalah semua ciri-ciri Mesias. Jadi begitu Yesus ngomong ke murid-muridnya, kasih tahu Yohanes ini ciri-ciri Mesias. Ini Yohanes udah paham langsung. Makanya Yesus mengakhiri hanya dengan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya hanya ingin tunjukkan bahwa dalam titik kritis hidup seseorang, bisa saja iman seseorang itu jadi goyah. Tapi nanti di belakang kita akan belajar gimana supaya iman kita tetap bertumbuh. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya mau mengambil kisah Abraham, Sarah, dan Hagar. Kita tahu ini munculnya Ismail. Kadang-kadang orang Kristen ini suka salah-salahin Ismail, saudara. Saudara, Ismail itu nggak ada salah apa-apa. Ya. Ismail itu muncul karena konspirasi 3 pihak. Iya. Nah, saya akan ceritakan. Ini betul-betul konspirasi 3 pihak. Ini konspirasi 3 pihak. Kisah Abraham, Hagar, dan Ismail. Abraham, Sarah, dan Hagar. Ini seringkali disalah mengerti sama orang-orang zaman sekarang. Ya.
Makanya kita harus melihat latar belakang, melihat arkeologinya gimana. Saya ini cuma mau bilang gini, Alkitab itu betul-betul fakta, saudara. Kalau Alkitab itu faktanya, bukan katanya. Ya. Jadi semua penemuan-penemuan itu mendukung bahwa Alkitab itu benar, itu fakta. Nah, saya mau sedikit cerita dulu supaya saudara tahu kenapa sampai terjadi konspirasi tiga pihak ini. Yang pertama, saudara ya, kalau Alkitab itu fakta, itu terbukti. Misalnya ketika ditemukan naskah Nusi, ya. Naskah Nusi itu di tes karbon usianya 1800 sebelum Masehi. Itu ditemukan kata-kata misalnya Til Turahi, Til Nahor, Til Seruk. Nah, itu cocok dengan kitab Kejadian kita. Itu cocok dengan kitab Kejadian 11 ayat 23 24. Nanti kapan-kapan saya cerita ya. Itu para ahli bisa sampai membaca tulisan Mesir itu karena arkeologi Alkitab. Kalau tidak ada petunjuk Alkitab, orang tidak bisa baca tulisan Mesir. Sampai bisa diartikan, oh ini matahari apa semua. Itu karena disandingkan penemuan arkeologi dengan Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab, orang tidak bisa baca loh, tulisan Mesir itu tuh gimana. Jadi Alkitab kita itu hebat sekali, saudara. Nah, ini masuk pada kisah konspirasi ini. Ya. Ada lagi yang namanya Undang-Undang Lipit Ishtar. Ya ini kan semua saudara bisa akses. Kalau saudara ketik di Google juga ada itu yang Undang-Undang Lipit Ishtar. Itu usianya kira-kira 1860 sebelum Masehi. Nah, dalam Undang-Undang Lipit Ishtar yang kemudian dikonfirmasi oleh Undang-Undang Hammurabi yang hanya berjarak sedikit, itu dikisahkan gini. Ingat, ini budaya zaman dulu, jangan dikenakan pada zaman sekarang. Kadang-kadang ini ada orang yang mau punya istri lagi, dibawa-bawa Abraham lah, Daud lah. Nggak bisa. Ya, ini adalah undang-undang atau budaya zaman dulu. Nah, zaman dulu, di mana bangsa-bangsa itu sangat menyembah dewa kesuburan atau menyembah dewi kesuburan, maka orang yang tidak punya anak, yang mandul itu dianggap sebuah aib. Nah, dalam Undang-Undang Lipit Ishtar itu ada bahwa begini, kalau seseorang tidak bisa punya anak, ya, dan dia adalah nyonya, dia boleh pinjem rahim hambanya. Makanya jangan aneh, coba kita lihat dulu Kejadian 16 ayat 2. Kalau saudara baca ayat ini kalau nggak ngerti sejarahnya bingung pasti. Lihat ayat ini. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu loh. Kok Sarai yang suruh, ya kan? Nah, kita kalau nggak ngerti budaya pada saat itu, ini Sarah ada-ada juga nih. Enggak, memang zaman dulu itu tuh begitu. Itu tuh dikonfirmasi sama Undang-Undang Lipit Ishtar dan Undang-Undang Hammurabi. Jadi boleh meminjam rahim hambanya dengan dua catatan. Yang pertama, hambanya itu harus melahirkan di rumah nyonyanya. Yang kedua, begitu melahirkan ditaruh di pangkuan nyonyanya. Maka anak itu menjadi milik nyonyanya. Nah, tetapi sebagai imbalannya adalah hamba itu harus dibebas tugaskan atau dibebaskan statusnya dari hamba. Jadi dia bukan lagi hamba. Jadi nongolnya Ismail ini konspirasi tiga pihak. Dari sisi Sarah, ini adalah kesempatan dia untuk keluar dari aibnya, supaya dia tidak punya aib yang dikatakan sebagai perempuan mandul. Dari sisi Hagar, ini adalah kesempatan naik kelas, ya dong. Dari hamba zaman dulu itu bukan seperti pembantu rumah tangga, bukan saudara. Itu tuh status yang melekat, dia hanya bisa bebas kalau dia ditebus. Makanya kalau dikatakan kita hamba dosa, dosa itu tidak bisa cuma diampuni, harus ditebus karena hamba. Untuk Sarah kesempatan dia bebas dari aib, untuk Hagar kesempatan dia naik kelas. Kalau untuk Abraham yang gak usah ditanya, ini kan paling gampang jawabannya. Abraham disuruh ya mau langsung ya. Ya ini tidak perlu ditanya. Jadi ini nih konspirasi tiga pihak, saudara. Lihat dalam kondisi ini, sebab begini, pada saat itu Sarah itu sudah mati haid. Waktu Ismail dilahirkan, Abraham itu berusia 86 tahun.
Bayangkan, ini udah kakek-kakek jong. Waktu Abraham dapat Ishak berusia 100 tahun. Bedanya 14 tahun. Dalam keadaan terjepit ini, Sarah jadi meragukan. Dia bahkan tertawa kalau Tuhan bilang engkau akan melahirkan. Sarah tuh malah ketawa, bukan hanya ragu, dia tuh malah ngetawain Tuhan. Dalam situasi-situasi sulit, situasi-situasi genting, iman itu memang bisa digoyahkan, saudara. Ya. Nah makanya, ini informasi tambahan. Misalnya kita lihat dalam Kejadian 21. Ya. Jadi Ishak sama Ismail itu bedanya 14 tahun. Saya harus jelaskan ini karena ini juga banyak orang salah paham, saudara ya. Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8. Ini kenapa sampai diusir, saudara ya? Kan dalam cerita Alkitab itu Hagar dan anaknya diusir oleh Sarah. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Ini Ishak. Anak disapih usia berapa? Kira-kira 2 tahun. Maksimal berapa? 3 tahun. Ya kan? 2 sampai 3 tahun. Berarti pada saat itu kan bedanya 14 tahun. Ismail berusia sekitar berapa? 16-17 tahun. Ya. Nah, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Ishak masih bayi nih, sekitar usia 2-3 tahun ya. Nah, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak. Main apa saudara? Anak usia 16 tahun sama 2 tahun. Kira-kira main apa? Nah, kata di sini dalam bahasa Ibrani digunakan kata sakak. Nah, sakak itu memang bisa diterjemahkan play, itu yang dipilih oleh LAI. Tapi kalau saudara lihat KJV dan banyak Alkitab Inggris digunakan kata mocking. Jadi memang bisa diterjemahkan dua. Menurut saya lebih masuk akal adalah terjemahan KJV. Ini seperti dingenyein gitu ya. Seperti dibully secara verbal. Dianiaya secara verbal. Bukan secara fisik tentunya. Itu yang membuat Hagar kemudian marah. Sarah marah. Akhirnya Sarah memutuskan mengusir. Ya, mau main apa anak umur 16 tahun sama anak 2 tahun? Kan gak mungkin main polisi maling. Nah, hal ini juga diperkuat bahwa kemudian Paulus dalam Galatia 4, coba kita lihat, Paulus dalam Galatia 4 mengambil tipologi kisah Ishak dan Ismail ini. Paulus bilang gini, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Ini tipologi yang diambil oleh Paulus. Ya, jadi memang sepertinya terjemahan yang lebih cocok yang tadi itu mocking, dibully lah gitu. Ya, kalau bahasa sekarang dibully. Ishak itu dibully sama Ismail, makanya mamanya marah. Tapi di sini kita bisa lihat satu prinsip. Paulus bilang gini, yang dari daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Dengar baik ini. Orang yang hidup menurut roh, jangan aneh. Anda selalu akan menjadi sasaran aniaya oleh orang-orang yang hidup menurut daging. Saya ulang lagi. Orang-orang benar yang mau hidup menurut roh, Anda akan selalu menjadi sasaran empuk, saudara akan selalu menjadi target utama oleh orang-orang yang hidup menurut daging. Jadi bertahanlah. Bertahanlah. Aniaya itu tidak harus selalu fisik ya, bisa mental, bisa apa. Tapi jangan aneh. Jangan aneh. Orang-orang yang hidup menurut daging akan selalu berusaha menganiaya orang-orang yang hidup menurut roh. Itu yang dikatakan Alkitab, saudara. Tapi satu pesan saya, jangan kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Sebab kesulitan hidup memang bisa membuat kita kemudian aku nyerah deh ikut Tuhan. Kok jadi Kristen malah makin gak enak begini? Kok jadi Kristen malah makin susah begini? Ingat kata Tuhan Yesus tadi, berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Semua rasul ya juga mengalami kesulitan dan penderitaan, saudara. Bahkan kalau kita lihat di Ibrani pasal yang ke-11 itu tentang pahlawan iman. Di awal-awal memang ada orang-orang ya
yang dituliskan oleh Alkitab mengalami hal-hal yang ekstravagansa, yang luar biasa. Tapi mulai ayat 36 sampai ke belakang, saudara akan menemukan orang-orang yang disebut sebagai pahlawan iman itu udah gak ada enak-enaknya. Yang ada cuman penganiayaan, hidup di goa-goa, digergaji, dilempari batu, bahkan sampai dibunuh. Tapi kalau ada satu hal yang membuat mereka bisa bertahan, itu cuma satu, iman. Makanya iman itu penting. Penting untuk kita punya iman yang bertumbuh. Ibrani 11 ayat yang pertama, apa itu iman? Ini ayat yang Bapak Ibu Saudara pasti sudah hafal semua. Orang percaya pasti hafal ayat ini. Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-1. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, perhatikan dua kata ini, dasar dan bukti. Nah, kata dasar di sini digunakan kata hypostasis. Again, saya suka dengan terjemahan King James Version dalam hal ini, ya. Hypostasis itu kalau kita lihat di kamus Yunani Inggris itu bisa substance, bisa ini, assurance. Nah, King James pergunakan kata assurance. Assurance itu kan jaminan, saudara, ya. Iman itu jaminan. Jaminan oleh siapa? Oleh kepada yang memberi jaminan. Dalam hal ini, kalau orang bisa bertahan, kenapa? Kita punya jaminan dari Tuhan. Kita punya jaminan dari Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Kita punya jaminan dari Tuhan. Lalu bukti. Nah, bukti ini, elekos ini memang bisa proof, bukti, tapi ada terjemahan yang kedua juga menurut kamus. Conviction. Nah, jadi iman ini ada dua hal yang bermain yang namanya iman. Yang pertama assurance, kita punya jaminan dari Tuhan. Tapi yang kedua itu perlu conviction. Conviction itu datangnya harus dari kita. Harus punya keyakinan dari kita. Bahwa Tuhan yang memberikan jaminan itu, dia tidak akan mendustai janjinya. Bahwa Tuhan yang memberikan jaminan itu untuk orang-orang percaya, bahwa kita bisa bertahan sampai kesudahannya, bahwa Tuhan memberikan jaminan, bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, itu pasti dia genapi. Nah, makanya iman itu selalu harus punya dua sisi ini, punya assurance, punya conviction. Bahwa tujuan-tujuan Tuhan pasti terlaksana. Makanya Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 kita lihat ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Please membaca diselamatkan jangan cuma sekedar mati masuk surga. Itu sudah berkali-kali kita katakan di mimbar ini. Membaca keselamatan itu harus sampai kita membacanya itu begini. Bahwa kita selamat sampai tujuan. Artinya tujuan-tujuan Tuhan pasti akan terlaksana. Kan membaca keselamatan harus begitu. Bahwa kita bisa mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan. Jaminannya apa? Iman. Makanya kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ayat ini memang suka bikin bingung karena dibilang ini bukan hasil usahamu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Di lain kesempatan, Paulus juga berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi yang benar gimana? Ingat, iman selalu butuh dua pihak, assurance dan conviction tadi. Dari sisi Tuhan assurance, dari sisi kita conviction terhadap yang memberi janji. Nah, saya ambil ilustrasi, sementara rasanya ilustrasi ini yang paling pas untuk menggambarkan ini supaya saudara jangan bingung. Kalau ada orang tenggelam di pantai, lagi main di pantai itu kan biasa ada lifeguard, penjaga pantai, oke? Kalau ada orang lagi tenggelam di pantai, penjaga pantai akan langsung tolongin dia, ya. Kalau itu berhasil diselamatkan, dibawa ke pantai, orang di sekitar situ akan bertepuk tangan, memberikan kredit, memberikan aplaus. Pertanyaan saya, kreditnya, aplausnya buat siapa? Buat siapa? Of course, untuk penjaga pantai. Iya kan? Nah, pertanyaan saya, boleh nggak yang korbannya yang tenggelam tadi bilang, aplaus buat saya juga dong. Kenapa? Kalau saya nggak nurut, kalau saya tadi berontak, dia nggak bisa selamatin saya loh. Ada yang kayak gini, ini kurangnya bukan 1 on, 3 on pasti.
Loh iya, gambarannya tuh itu. Memang betul, ketika mau diselamatkan oleh penjaga pantai, orang yang tenggelam itu harus punya kepasrahan kan? Dia harus nurut saja dengan orang yang mau menyelamatkan dia. Kalau dia berontak sendiri, kalau dia nggak mau ikut dengan apa yang penyelamat itu mau kerjakan, dia tenggelam pasti. Dan aplaus itu pasti untuk penjaga pantai yang menyelamatkan. Cuman orang gila yang akan bilang aplaus juga dong buat saya. Kan saya bisa kerjasama, saya bisa kolaborasi, kalau enggak selesai dia. Nah, itu cuma orang gila yang ngomong gitu. Itu sebabnya saya mau ingatkan lagi, iman yang tidak bertumbuh itu iman yang mati, saudara. Nah, supaya iman saudara bertumbuh, supaya kita tidak gugur di tengah-tengah kenyamanan hidup maupun kesulitan hidup. Dengar baik ini, iman kita perlu yang namanya ini, dilatih. Iman yang tidak dilatih itu tinggal tunggu gugur, saudara. Pemain musik boleh maju ke depan. Iman itu perlu dilatih. Nah, latihan iman itu gimana? Berdoa itu latihan iman. Membaca firman itu latihan iman. Ada pendeta yang gak baca Alkitab juga ada, saudara. Jangan kaget. Merenungkan firman itu melatih iman. Melakukan firman itu melatih iman. Mengasihi sesama itu latihan iman. Memberi itu latihan iman. Saudara, sebelum saya selesai, saya mau ngomong sedikit tentang memberi. Saya rasa di mimbar ini kita memang sangat jarang lah bicara tentang memberi. Tapi saya rasa saya juga harus memberitahu ini. Saya juga harus mengajar ini. Ya. Sebab memberi juga merupakan bagian dari latihan iman. Saudara tahu, kalau saudara yang sudah berjemaat di tempat ini lama, ya, saudara tahu, kita tidak pernah menagih-nagih yang namanya perpuluhan. Oke? Itu bukan karena saya anti perpuluhan, atau saya orang yang sangat pro perpuluhan. Buat saya, memberi itu adalah disiplin iman. Semua latihan iman itu perlu yang namanya disiplin rohani. Latihan iman kita tidak akan bisa berjalan tanpa disiplin rohani. Semua latihan iman, berdoakah, melakukan firmankah, apapun itu, kalau tanpa disiplin rohani, it doesn't work. Itu tidak akan bekerja. Nah, ini sama, memberi pun itu bagian dari latihan iman. Dan kita perlu apa yang namanya disiplin rohani dalam hal memberi. Kalau perpuluhan kita harapkan untuk membuka tikap langit supaya kita dapat uang lebih banyak, jelas. Lebih baik nggak usah memang. Sebab itu lahir dari motivasi yang bengkok. Tapi kalau saudara memberi, you name it, mau warnanya, mau namanya apa, perpuluhankah atau apapun. Tapi kalau itu bagian dari disiplin rohani segala, kalau itu bagian dari disiplin rohani saudara, lakukan itu. Dan yang paling penting itu apa? Saudara harus menggumulinya. Berapa bagian yang saudara harus sisihkan untuk pekerjaan Tuhan? Ini yang perlu kita gumuli, ya. Di sini saudara diajar dewasa, makanya kita nggak perlu bilang perpuluhan apa enggak. Tapi kita bertanggung jawab akan hal itu untuk melatih iman kita. Salah satunya dengan memberi. Jadi kita memberi karena kita mengasihi Tuhan, kita mau melatih iman kita. Clear, oke? Ini bukan soal tabur tuai, buang teri tangkap kakap. It's not about that. It's not about that. Tapi ini tentang kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi pekerjaan Tuhan. Dan ini disiplin rohani buat kita. Hal yang kedua, ini saya hanya perlu memperjelas, saudara ya. Saudara tahu, kita sangat terbuka tentang keuangan. I have no control tentang keuangan. Saya itu juga nggak tahu, saudara, ya, berapa jumlah uang dan lain sebagainya. Ya, saya tidak tahu. Tapi kalau keuangan sudah sangat tipis, Ibu Bendahara pasti kasih tahu saya. Ya, oke, gini. Buang mindset. Ingat ya, tadi memberi itu disiplin rohani. So, gini, buang mindset kalau ada
Kalau mindset ini nggak ada di saudara, ya bagus. Haleluya, puji Tuhan. Tapi buang mindset kita yang berpikir seperti ini. Ini gerejanya orang kaya, gue mah udah nggak usah memberi. Nanti pasti ada orang lain. Itu mindset yang salah. Kenapa mindset yang salah? Ini buat latihan rohani kita. Bukan latihan rohani orang lain. Ini tentang latihan rohani kita. Kalau Lifehouse ini rumah kita, kita pasti mau ambil bagian untuk rumah kita bersama. Ya. Toh, saudara tahu, kita sangat transparan, uangnya kemana juga. Saudara anytime bisa tanya dengan bendahara, kita tidak pernah melakukan penghamburan apapun. Jadi saudara harus juga trust bahwa kalau sampai gereja punya banyak uang pun, kita akan salurkan lagi. Bukan kita kekepin, terus kita seneng ngeliatin ada banyak angka di account bank. Itu kan bukan kita. Ya. Nah jadi mindset ini harus dibuang. Ya. Tapi kalau tampang-tampang saudara tidak punya mindset itu. Ya. Saya cuma kasih tahu doang. Ya. Jadi jangan punya mindset, ini mau udah gerejanya orang kaya, itu pasti si A, si B, si C, si D, si E. Ya itu urusan dia yang memberi. No. Ini masalah disiplin rohani kita. Ini masalah latihan rohani kita. Ya. Kita bisa beribadah dengan nyaman, ada listrik apa semua, ini ada meterannya. Oke? Nah, hal yang ketiga, tentang memberi. Nah, saudara tahu, kita ini punya sistem, uang misi tidak akan kita kutak-atik. Ya, kita kemarin perjalanan misi ke Rote, nanti yang akan bercerita lebih lanjut minggu depan, Bapak Penatua Suranta. Pastikan saudara datang minggu depan, ya. Pak Suranta akan membawakan firman perdana. Harus datang, nggak boleh sampai nggak datang. Nah, saya mau cerita dulu gini, ya. Gini saudara ya. Dan saya jamin pasti bagus banget karena saya udah berapa kali dengar. Ya. Pasti bagus banget. Nah itu aminnya udah kenceng. Oke, saya teruskan dulu. Even biaya perjalanan ke Rote, sampai sewa mobil di Rote pun, kita nggak sentuh uang misi. Kita tidak pernah melakukan cross ketika operasional nggak ada uang, kemudian kita comot dari misi. We never do that. Yang ada, kalau sampai misi nggak ada uang, operasional sedang banyak, kita bisa cross ini. Tapi cross dari sini ke sini, itu tidak pernah terjadi. Dan tidak akan terjadi. Ya. Nah jadi gini, kedewasaan yang harus kita miliki adalah saudara yang harus bergumul sama Tuhan. Berapa bagian yang ini, berapa bagian yang ini. Ini juga merupakan tanggung jawab kita. Ya. Saya tahu memang kalau misalnya ketika ada misi Rote, kita kasih QRIS depan sini. Sedangkan yang operasional hampir nggak pernah kan? Ada nongol QRIS-nya kan? Nah tapi kita perlu punya kedewasaan ya. Karena amplop juga kita tidak taruh di depan bangku. Di situ ada amplop biru, amplop merah. Saudara masukin merah, itu semua untuk misi. Semua ada QRIS-nya. Makanya saudara save aja account-nya. Pokoknya yang belakangnya 7, itu operasional. Yang belakangnya 8, itu misi. Nah saudara yang bergumul, berapa yang harus saudara sisihkan? Itu merupakan bentuk bagian dari latihan iman kita. Itu merupakan bentuk dari kita mau dewasa rohani. Ini perlu dilatih. Latihan selalu perlu kata apa? Disiplin. Disiplin rohani itu penting. Bukan hanya memberi doang. Berdoa semuanya itu perlu kita latih. Dan kita perlu apa yang namanya disiplin. Saya berdoa. Seperti Tuhan berdoa. Kiranya tidak ada iman kita yang gugur. Dan kita semua bisa terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita. Mari kita bangkit.